Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam video kali ini, kita akan mengulas secara mendalam kehidupan Aisyah binti Abu Bakar, istri tercinta dari Rasulullah Muhammad SAW. Aisyah bukan hanya sekadar istri Nabi, tetapi juga seorang tokoh penting dalam sejarah Islam. Mari kita simak kisah lengkapnya. Dijelaskan dalam sirah Aisyah Ummul Mukminin karya Sulaiman An-Nadawi, Aisyah mempunyai gelar As-Siddiqah, sering dipanggil Ummul Mukminin, dan nama keluarganya adalah Ummu Abdullah. Rasulullah suka memanggilnya Humairah atau binti As-Siddiq. Ayah Aisyah bernama Abdullah, dijuluki Abu Bakar yang memiliki gelar As-Siddiq, sedangkan ibunya bernama Ummu Ruman yang berasal dari suku Quraisy kabilah Taimi. Menurut buku ini, moyang Aisyah bertemu dengan moyang Rasulullah SAW di kakek ke-7, sedangkan moyang kakek dari pihak ibunya dari kakek ke-11 atau 12. Sebelum menikah dengan Abu Bakar, Ummu Ruman merupakan istri Abdullah bin Al-Harits Al-Azadi. Setelah Abdullah bin Al-Harits meninggal, barulah Ummu Ruman menikah dengan Abu Bakar. Pernikahan mereka berdua dikaruniai 2 anak, yakni Abdullah dan Aisyah. Beberapa pengarang kitab sirah dan mengutip pendapat Ibnu Sa'id dalam bukunya, Tabakat, menyatakan, kelahiran Aisyah terjadi pada awal tahun ke-4 kenabian. Pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah menikahinya saat ia berumur 6 tahun. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anhu diawali dengan sebuah wahyu. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperlihatkan dirimu dalam mimpi selama 3 malam. Malaikat datang kepadaku membawamu dengan pakaian sutra terbaik dan berkata, 'Ini adalah istrimu.' Lalu aku singkap penutup wajahmu. Ternyata itu adalah dirimu. Aku bergumam, seandainya mimpi ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Dia akan menjadikannya nyata." Setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anhu, Haulah binti Hakim mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, tidakkah engkau ingin menikah lagi?" Rasulullah SAW bertanya, "Dengan siapa?" Haulah menjawab, "Jika engkau mau dengan seorang gadis, dan jika engkau mau dengan seorang janda." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Siapa yang gadis dan siapa yang janda?" Haulah menjawab, "Gadisnya adalah Aisyah binti Abu Bakar, dan jandanya adalah Saudah binti Zam'ah." Haulah kemudian mendatangi rumah Abu Bakar dan menemui Ummu Ruman, ibu Aisyah, lalu berkata, "Rasulullah SAW mengutusku untuk meminangkan Aisyah." Ummu Ruman meminta Haulah menunggu Abu Bakar datang. Saat Abu Bakar tiba, Haulah menyampaikan lamaran tersebut. Abu Bakar sempat ragu karena Aisyah adalah putri saudaranya dalam Islam. Haulah kembali kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, "Katakan padanya, aku dan kamu adalah saudara dalam Islam dan putrimu halal, boleh untukku." Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian menerima lamaran tersebut dan menikahkan Aisyah dengan Rasulullah SAW. Saat itu, Aisyah berusia 6 tahun. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah hanya sebatas akad saja. Rasulullah SAW belum membina rumah tangga dengan Aisyah hingga setelah hijrah ke Madinah. Aisyah dikenal karena kecerdasannya, ketajaman ingatannya, dan semangat belajarnya yang tinggi. Dia sering mendampingi Rasulullah dalam berbagai kesempatan, mendengarkan dan menghafal banyak hadis serta ajaran-ajaran Islam. Aisyah juga sering bertanya kepada Rasulullah tentang berbagai masalah, menunjukkan rasa ingin tahunya yang tinggi. Aisyah menjadi salah satu periwayat hadis terbanyak dalam sejarah Islam. Dikatakan bahwa dia meriwayatkan sekitar 2210 hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkannya mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, ibadah, hukum, dan etika dalam Islam. Periwayatan hadis oleh Aisyah menjadi sumber penting dalam perkembangan hukum Islam dan pengetahuan keagamaan. Aisyah juga terlibat dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah Perang Jamal, Perang Unta, pada tahun 656 Masehi, di mana Aisyah memimpin pasukan yang menentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Meskipun peristiwa ini berakhir dengan kekalahan pihak Aisyah,
Hal ini menunjukkan keberanian dan pengaruhnya dalam komunitas Muslim pada masa itu. Aisyah dikenal karena kecerdasan, keberanian, dan dedikasinya terhadap agama. Dia sering memberikan nasihat dan fatwa kepada para sahabat dan generasi Muslim berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memujinya karena ketajaman pemikirannya dan kejujurannya. Aisyah juga dikenal sangat dermawan, sering memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Aisyah radhiyallahu anhu wafat pada usia 67 tahun. Saat itu beliau mengalami sakit di bulan Ramadan pada 58 Hijriah, bertepatan dengan akhir pemerintahan Muawiyah. Dia dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Warisan Aisyah sangat besar dalam dunia Islam. Dia tidak hanya dikenal sebagai istri tercinta Rasulullah, tetapi juga sebagai seorang periwayat hadis dan pemimpin perempuan yang berpengaruh. Hingga hari ini, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupannya. Itulah kisah tentang kehidupan Aisyah binti Abu Bakar, istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kecerdasan, keberanian, dan dedikasi Aisyah dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.